properti, konteks regulator ada dua. Sebenarnya satu, mencegah kriminalitas. Dalam hal ini kita tahu bahwa harus ada pengawasan supaya menghindari pencucian uang, lalu untuk penyalahgunaan dana terorisme, lalu juga mungkin penipuan, misalnya mengambil, karena ini ada praktek pengumpulan dana ya, itu satu. Yang kedua sebenarnya aspeknya adalah aspek perlindungan dari investor. Kenapa? Karena mengatur itu kan bisa berarti mengatur siapa yang boleh berdagang, bagaimana cara berdagangnya. Lalu yang kedua ada aspek juga penegakan. Jadi harus jelas. Kalau memang ada yang melanggar ya harus diberi sanksi. Jadi law enforcement-nya harus jelas gitu. Yang ketiga dalam hal terkait dengan pengaturan juga ada sisi edukasi. Jadi Bapepti menurut saya juga harus aktif turut dalam program-program atau bahkan memimpin ya edukasi kepada masyarakat tentang plus tapi juga minusnya atau risikonya cryptocurrency. Oke, baik. Terima kasih Mas Cipta. Saya minta respon dari pedagang dan juga Pak Sidarta, singkat saja. Anda meresponnya bagaimana? Pak Sidarta dulu. Oke, ya jadi benar apa yang saya tadi disampaikan ya, bahwa untuk berinvestasi di aset kripto, Anda harus pelajari dulu ya, apa itu aset kripto dan juga risiko yang terkait dengan aset kripto. Dan bahwa dalam investasi di aset kripto pastikan menggunakan dana yang lebih ya. Jadi dana yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari. Yang juga penting adalah Anda harus melakukan diversifikasi. Jangan tempatkan uang Anda semuanya di aset kripto. Harus melakukan diversifikasi, ada di investasi yang lain, apakah di surat berharga ataupun di properti dan yang lain-lainnya. Yang berikutnya, investasinya harus cerdas ya. Jadi artinya pastikan, sekali lagi pastikan hanya membeli dari pedagang yang legal, yang sudah memperoleh izin dari Bapepti, dan kemudian pastikan hanya melakukan perdagangan di aset kripto yang sudah termasuk dalam daftar di Bapepti. Jadi itu yang saya katakan. Tapi Pak, ini para pedagang kripto masih disebut calon. Nah itu sebenarnya maksudnya apa sih Pak? Ya, jadi memang saat ini sekian 13 pedagang ini termasuk kami sebut masih sebagai calon, dan untuk dapat memperoleh calon dan juga dapat tanda daftar ini juga sudah ada kriterianya. Ya, jadi ada kriterianya tadi seperti juga ada harus mempunyai modal ya, dari sisi keuangannya harus mempunyai modal minimum 25 miliar. Jadi kamu harus pastikan mereka ini dari sisi keuangannya kondisinya kuat, dan juga ada beberapa persyaratan lainnya. Nah setelah itu, setelah kelembagaan bursa, lembaga clearing, dan depositorinya telah terbentuk, maka kemudian para pedagang aset kripto ini akan diproses untuk memperoleh persetujuan dengan persyaratan yang lebih ketat. Ya, antara lain misalnya dari sisi modal harus minimum 50 miliar, kemudian sistemnya ini siap diaudit, ada ISO-nya ya, memiliki ISO 7001, ada tenaga ahlinya, dan berbagai persyaratan lainnya. Ya, jadi nanti setelah lembaga-lembaga ini siap, para pedagang ini juga akan kami proses ya untuk memperoleh persetujuan, dan nanti tidak ada lagi kata calon. Oke, baik. Kalau begitu Pak Oscar siap ya dengan sejumlah aturan yang sudah disampaikan oleh Bapepti gitu ya, kalau nanti bursanya dibentuk. Baik, Pak, ini kalau kita lihat kan baru-baru ini yang cukup menggemparkan juga ketika bos dari Todex itu kabur ya, yang di Turki itu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus tersebut? Pak Oscar. Jadi kalau kita makanya kalau kita melihat aturan daripada yang dibuat oleh Kepala Bapepti, aturan itu kan memang ditujukan untuk mencegah hal seperti yang terjadi di Turki ya. Jadi kita lihat bagaimana aturan di Indonesia itu menurut saya luar biasa sih. Berusaha untuk mengatur kripto dengan cara memecahkan menjadi 4 bagian. Yang satu berfungsi sebagai monitoring, yaitu bursa berjangkanya. Yang satu berfungsi sebagai penyimpan kriptonya, yaitu tempat penyimpanan kriptonya. Yang satu berfungsi untuk menyimpan rupiahnya, clearingnya, yang kemudian yang keempat adalah yang berfungsi untuk tujuan marketingnya, yaitu pedagang kripto asetnya. Saya percaya dengan adanya aturan yang dibuat oleh Bapepti ini, ya ini aturan yang menurut saya sangat spesial, sehingga akan bertujuan untuk melindungi masyarakat. Ya. Jadi kalau ditanya pendapat saya pribadi, saya sangat mendukung dari aturan Bapepti ini.
Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita, saudara. Jangan kemana-mana, karena sebenarnya ada 226 aset kripto di Indonesia. Bagaimana mengenali koin yang unggul, demam boleh, tapi bagaimana agar tak mabuk kepayang. Kami masih akan segera kembali. Saudara, kita lanjutkan dialog kita. Ini tampaknya pertanyaan yang sangat dinanti-nanti oleh para investor aset kripto. Pak Oscar, kira-kira bagaimana mengenali aset kripto yang unggul? Lalu kemudian apa sih sebenarnya dari investor ketika mereka ingin mengoleksi aset kripto? Ya, salah satu cara untuk mengenali aset kripto yang unggul itu melalui market cap-nya. Jadi kita bisa melihat nilai kapitalisasi daripada kripto tersebut. Karena semakin besar kapitalisasinya, itu artinya semakin besar perdagangan kripto itu. Ya. Yang kedua, kita harus bisa melihat fundamental daripada project kripto itu. Ya. Jadi kita perlu mengetahui di luar sana banyak sekali project blockchain ya. Nah, dari sekian banyak project blockchain itu ada beberapa project yang sebenarnya nggak terlalu valid gitu. Jadi secara fundamental nggak terlalu bagus. Nah, untuk project-project yang seperti itu ada banyak investor berhati-hati sih. Biarpun nilainya mungkin bergerak sangat bagus, tapi bukan berarti secara jangka panjang akan memiliki prospek. Kita bisa melihat dari sejarah Indodax berdiri tahun 2013 hingga sekarang, kita itu sempat melakukan delisting beberapa project yang ternyata secara fundamental nggak bagus dan sehingga pada akhirnya berakibat trader yang mendukung project itu akhirnya nggak baik juga gitu. Jadi fundamental project itu sangat penting untuk dilihat. Berarti tidak disarankan untuk mengoleksi aset kripto meski kita tahu harganya tinggi tapi projectnya itu nggak jelas ya? Betul, jadi kita harus mengetahui fundamentalnya dulu ya. Setelah fundamentalnya tahu, terus kemudian kapitalisasi marketnya memang besar, nah itu project yang bisa kita koleksi untuk jangka panjang. Tapi kalau kita lihat meski kalau kita lihat trennya itu ada loh aset kripto yang nggak jelas projectnya tapi ternyata harganya naik terus tuh. Betul, contohnya itu Dogecoin ya. Iya. Dogecoin itu kan nggak jelas ya. Nah, kalau kita bicara hal seperti itu biasanya orang melakukannya untuk perdagangan jangka pendek ya, karena benar-benar cuma memanfaatkan prinsip supply and demand di mana terjadi hype dan demand, kemudian kita mengikuti harganya kemudian menjadi profit kan. Nah, cuma kalau secara jangka panjang bermain seperti itu agak ngeri-ngeri sedap gitu katakan. Iya, ngeri-ngeri sedap ya, yang mau nekat aja ya ke situ ya. Saya ke Mas Cipta, sebenarnya apa sih keterdesakan kita untuk segera memiliki bursa? Ya, tadi sebenarnya sudah banyak diulas ya. Artinya kalau kita punya ekosistem bursa yang penuh, itu mestinya peristiwa seperti yang di Turki, di Todex itu tidak terjadi karena yaitu ada pemisahan wallet di rekening yang terpisah, lalu aset kriptonya sendiri juga terpisah di lembaga penyimpanan terpisah, sebagian disimpan di sana. Jadi kalau ada problem di pedagangnya, itu uang kita dan juga aset kita, investor itu tidak ikut hilang, tidak ikut kabur gitu. Tapi itu jadi yang mendesak itu karena begitu ada ekosistemnya lengkap, kemudian ada selain ada kepastian hukum, juga pelindungan investor menjadi lebih kuat. Nah, mungkin catatan kita adalah sementara ini belum ada bursa. Artinya sekarang ada 4 juta lebih investor, ada nilai transaksi sekian triliun. Ini benar-benar istilahnya kita pasrah nih, dua tangan kita ke para pedagang. Jadi di sini para pedagang memikul tanggung jawab yang besar untuk dalam sementara waktu itu sebelum ada bursa yang lengkap untuk menerapkan ya prudensial atau praktek yang disiplin, benar-benar melindungi nasabah ya dalam hal ini. Dan ya tentu saja ya ini goodwill lagi, jadi ada goodwill yang baik. Selain dari Bapepti juga pengawasannya harus ekstra ketat karena ya tadi sekali lagi untuk sementara ini benar-benar investor itu memasrahkan walletnya ada di pedagang, asetnya juga ada di pedagang. Nah, jadi itu catatan kita juga. Oke, baik. Terima kasih Mas Cipta. Pertanyaan terakhir saya ke Pak Sidarta. Pak Sidarta, sekarang kan itu aset kripto masih sebagai komoditas perdagangan saja. Tapi kan kita lihat sekarang perkembangannya sudah dijadikan alat tukar. Misalnya beli Tesla, transaksi di e-commerce. Nah, sejauh ini bagaimana koordinasi Bapepti dengan Bank Indonesia terkait dengan perkembangan fungsi dari kripto ini? Ya, memang dari awal kami selalu berkoordinasi ya dengan Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan, dan juga bahkan pada tahun 2018 ya memang ada kesepakatan ya dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko
bidang perekonomian yang menyatakan pada dasarnya bahwa pengaturan mengenai perdagangan aset kripto ini itu akan dilaksanakan oleh Bapepti ya, Kementerian Perdagangan. Kemudian juga kesepakatannya adalah bahwa aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran, namun hanya sebagai alat investasi ya. Jadi kita hanya bisa beli aset kripto, kemudian disimpan dan kemudian dijual kembali. Ya, jadi tidak bisa untuk kita beli kemudian digunakan untuk membeli aset lain. Nah itu artinya sudah digunakan sebagai alat pembayaran kan. Jadi itu telah ditegaskan gitu ya dalam kesepakatan tersebut. Investasi yang nantinya juga rencananya akan dikenakan pajak ya Pak? Ya, jadi namanya juga usaha ya, usaha dimanapun itu tentunya ketentuan yang berlaku terkait dengan peraturan perpajakan. Ya, kalau misalnya belum ada aturan itu, tentunya akan mengikuti aturan yang saat ini berlaku. Jadi seperti misalnya untuk pajak penghasilan, selama belum ada peraturan mengenai pajak final, ya tentunya akan tunduk pada undang-undang dari pajak penghasilan, di mana ini akan tergantung pada capital gain-nya kan, capital gain-nya berapa itu yang kemudian akan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku. Namun tentunya terbuka kemungkinan juga seperti halnya misalnya transaksi di pasar modal di mana dikenakan pajak final, ini bisa juga dikenakan untuk transaksi aset kripto. Tapi saat ini memang itu belum dilaksanakan ya. Kedepannya tentunya kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan ya untuk kemudian menjajaki kemungkinan tadi alternatif ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sidarta telah bergabung di Digitalk, Pak Oscar, Mas Cipta, masih banyak yang ingin diskusikan tapi durasinya kurang. Ini semacam seminar mahal untuk semua para investor kripto, tetapi yang jelas saudara pesannya adalah Anda cinta sama kripto boleh, begitu ya, mau koleksi boleh, tapi pastikan uangnya uang dingin. Yang jelas jangan keterlaluan mabuk kepayangnya, karena kalau lagi rugi, nanti pusing sendiri, ditinggal lagi cinta-cintanya itu menyakitkan. Kalau begitu, saya masih Sultarigan menutup acara kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di Business Talk Selasa depan. Sampai jumpa. Konteks regulator ada dua. Yang satu mencegah kriminalitas. Dalam hal ini kita tahu bahwa harus ada pengawasan supaya menghindari pencucian uang, lalu untuk penyalahgunaan dana terorisme, lalu juga mungkin penipuan, misalnya mengambil, karena ini ada praktek pengumpulan dana ya. Itu satu. Yang kedua sebenarnya aspeknya adalah aspek perlindungan dari investor. Kenapa? Karena mengatur itu kan bisa berarti mengatur siapa yang boleh berdagang, bagaimana cara berdagangnya. Lalu yang kedua ada aspek juga penegakan. Jadi harus jelas. Kalau memang ada yang melanggar ya harus diberi sanksi. Jadi law enforcement-nya harus jelas gitu. Yang ketiga dalam hal terkait dengan pengaturan juga ada sisi edukasi. Jadi Bapepti menurut saya juga harus aktif turun dalam program-program atau bahkan memimpin ya edukasi kepada masyarakat tentang plus tapi juga minusnya atau risikonya cryptocurrency. Oke, baik. Terima kasih Mas Cipta. Saya minta respon dari pedagang dan juga Pak Sidarta singkat saja. Ada meresponnya bagaimana? Pak Sidarta dulu. Oke. Ya jadi benar apa yang tadi disampaikan ya bahwa untuk berinvestasi di aset kripto Anda harus pelajari dulu ya apa itu aset kripto dan juga risiko yang terkait dengan aset kripto. Dan bahwa dalam investasi di aset kripto pastikan menggunakan dana yang lebih ya. Jadi dana yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari. Yang juga penting adalah Anda harus melakukan diversifikasi. Jangan tempatkan uang Anda semuanya di aset kripto. Harus melakukan diversifikasi, ada di investasi yang lain
memperoleh izin dari Bapepti, dan kemudian pastikan hanya melakukan perdagangan di aset kripto yang sudah termasuk dalam daftar di Bapepti. Oke. Jadi itu yang telah saya katakan. Tapi Pak, ini para pedagang kripto masih disebut calon. Nah, itu sebenarnya maksudnya apa sih Pak? Ya, jadi memang saat ini sekian 13 pedagang ini termasuk kami sebut masih sebagai calon, dan untuk dapat memperoleh calon dan juga dapat tanda daftar ini juga sudah ada kriterianya. Ya, jadi ada kriterianya tadi seperti juga ada harus mempunyai modal ya, dari sisi keuangannya harus mempunyai modal minimum 25 miliar. Jadi kamu harus pastikan mereka ini dari sisi keuangannya kondisinya kuat, dan juga ada beberapa persyaratan lainnya. Nah, setelah itu, setelah kelembagaan bursa, lembaga clearing, dan depositorinya telah terbentuk, maka kemudian para pedagang aset kripto ini akan diproses untuk memperoleh persetujuan dengan persyaratan yang lebih ketat. Ya, antara lain misalnya dari sisi modal harus minimum 50 miliar, kemudian sistemnya ini siap diaudit, ada ISO-nya ya, memiliki ISO 7001, ada tenaga ahlinya, dan berbagai persyaratan lainnya. Ya, jadi nanti setelah lembaga-lembaga ini siap, para pedagang ini juga akan kami proses ya untuk memperoleh persetujuan, dan nanti tidak ada lagi kata calon. Oke, baik. Kalau begitu Pak Oscar siap ya dengan sejumlah aturan yang sudah disampaikan oleh Bapepti gitu ya, kalau nanti bursanya dibentuk. Baik, Pak, ini kalau kita lihat kan baru-baru ini yang cukup menggemparkan juga ketika bos dari Todex itu kabur ya, yang di Turki itu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus tersebut? Kepada jadi kalau kita makanya kalau kita melihat aturan daripada yang dibuat oleh Kepala Bapepti, aturan itu kan memang ditujukan untuk mencegah hal seperti yang terjadi di Turki ya. Jadi kita lihat bagaimana aturan di Indonesia itu menurut saya luar biasa sih, berusaha untuk mengatur kripto dengan cara memecahkan menjadi 4 bagian. Yang satu berfungsi sebagai monitoring, yaitu bursa berjangkanya. Yang satu berfungsi sebagai penyimpan kriptonya, yaitu tempat penyimpanan kriptonya. Yang satu berfungsi untuk menyimpan rupiahnya, ya, clearingnya, ya. Yang kemudian yang keempat ada yang berfungsi untuk tujuan marketingnya, yaitu pedagang kripto asetnya. Saya percaya dengan adanya aturan yang dibuat oleh Bapepti ini, ya, ini aturan yang menurut saya sangat spesial, sehingga akan bertujuan untuk melindungi masyarakat, ya. Jadi kalau ditanya pendapat saya pribadi, saya sangat mendukung dari aturan Bapepti ini. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita, saudara. Jangan kemana-mana, karena sebenarnya ada 226 aset kripto di Indonesia. Bagaimana mengenali koin yang unggul, demam boleh, tapi bagaimana agar tak mabuk kepayang. Kami masih akan segera kembali. Lanjutkan dialog kita. Ini tampaknya pertanyaan yang sangat dinanti-nanti oleh para investor aset kripto. Pak Oscar, kira-kira bagaimana mengenali aset kripto yang unggul? Lalu kemudian apa sih sebenarnya dari investor ketika mereka ingin mengoleksi aset kripto? Ya, salah satu cara untuk mengenali aset kripto yang unggul itu melalui market cap-nya. Jadi kita bisa melihat nilai kapitalisasi daripada kripto tersebut. Karena semakin besar kapitalisasinya, itu artinya semakin besar perdagangan kripto itu, ya. Yang kedua, kita harus bisa melihat fundamental daripada proyek kripto itu, ya. Jadi kita perlu mengetahui di luar sana banyak sekali proyek blockchain, ya. Nah, dari sekian banyak proyek blockchain itu ada beberapa proyek yang sebenarnya nggak terlalu valid gitu. Jadi secara fundamental nggak terlalu bagus. Nah, untuk proyek-proyek yang seperti itu ada banyak investor berhati-hati sih. Biarpun nilainya mungkin bergerak sangat bagus, tapi bukan berarti secara jangka panjang akan memiliki prospek. Kita bisa melihat dari sejarah Indodax berdiri tahun 2013 hingga sekarang, kita itu sempat melakukan delisting beberapa proyek yang ternyata secara fundamental nggak bagus, dan sehingga pada akhirnya berakibat trader yang mendukung proyek itu akhirnya nggak baik juga gitu. Jadi fundamental proyek itu sangat penting untuk dilihat. Berarti tidak disarankan untuk mengoleksi aset kripto meski kita tahu harganya tinggi tapi proyeknya itu nggak jelas ya?
Betul, jadi kita harus mengetahui fundamentalnya dulu ya. Setelah fundamentalnya tahu, terus kemudian kapitalisasi marketnya memang besar, nah itu proyek yang bisa kita koleksi untuk jangka panjang. Tapi kalau kita lihat Meski kalau kita lihat trennya itu ada loh aset kripto yang nggak jelas proyeknya, tapi ternyata harganya naik terus tuh. betul, contohnya itu Dogecoin ya. Iya. Dogecoin itu kan Benar. nggak jelas ya. Nah kalau kita bicara hal seperti itu biasanya orang melakukannya untuk perdagangan jangka pendek ya, karena benar-benar cuma memanfaatkan prinsip supply and demand di mana terjadi hype dan demand, kemudian kita mengikuti harganya kemudian menjadi profit kan. Nah cuma kalau secara jangka panjang bermain seperti itu agak ngeri-ngeri sedap gitu kan. Iya, ngeri-ngeri sedap. Ya, yang mau nekat aja ya ke situ ya. Saya ke Mas Sita. Mas Sita, sebenarnya apa sih keterdesakan kita untuk segera memiliki bursa? Ya, tadi sebenarnya sudah banyak diulas ya. Artinya kalau kita punya ekosistem bursa yang penuh, itu mestinya peristiwa seperti yang di Turki, di Todex itu tidak terjadi karena yaitu ada pemisahan wallet di rekening yang terpisah, lalu aset kriptonya sendiri juga terpisah di lembaga penyimpanan terpisah, sebagian disimpan di sana. Jadi kalau ada problem di pedagangnya, itu uang kita dan juga aset kita, investor itu tidak ikut hilang, tidak ikut kabur gitu. Tapi itu jadi yang mendesak itu karena begitu ada ekosistemnya lengkap, kemudian ada selain ada kepastian hukum juga perlindungan investor menjadi lebih kuat. Nah mungkin catatan kita adalah sementara ini belum ada bursa, artinya sekarang ada 4 juta lebih investor, ada nilai transaksi sekian triliun, ini benar-benar istilahnya kita pasrah nih dua tangan kita ke para pedagang. Jadi di sini para pedagang memikul tanggung jawab yang besar untuk dalam sementara waktu itu sebelum ada bursa yang lengkap untuk menerapkan ya prudensial atau praktek yang disiplin, benar-benar melindungi nasabah ya dalam hal ini. Dan ya tentu saja ya ini goodwill lagi, jadi ada goodwill yang baik. Selain dari Bapepti juga pengawasannya harus ekstra ketat karena ya benar sekali lagi untuk sementara ini benar-benar investor itu memasrahkan walletnya ada di pedagang, asetnya juga ada di pedagang. Nah, jadi itu catatan kita juga. Oke, baik. Terima kasih Mas Cipta. Pertanyaan terakhir saya ke Pak Sidarta. Pak Sidarta, sekarang kan itu aset kripto masih sebagai komoditas perdagangan saja. Tapi kan kita lihat sekarang perkembangannya sudah dijadikan alat tukar. Misalnya beli Tesla, transaksi di e-commerce. Nah, sejauh ini bagaimana koordinasi Bapepti dengan Bank Indonesia terkait dengan perkembangan fungsi dari kripto ini? Ya, memang dari awal kami selalu berkoordinasi ya dengan Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan, dan juga bahkan pada tahun 2018 ya memang ada kesepakatan ya dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian yang menyatakan pada dasarnya bahwa pengaturan mengenai perdagangan aset kripto ini itu akan dilaksanakan oleh Bapepti ya, Kementerian Perdagangan. Kemudian juga kesepakatannya adalah bahwa aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran, namun hanya sebagai alat investasi ya. Jadi kita hanya bisa beli aset kripto, kemudian disimpan dan kemudian dijual kembali. Jadi tidak bisa untuk kita beli kemudian digunakan untuk membeli aset lain. Nah itu artinya sudah digunakan sebagai alat pembayaran kan. Jadi itu telah ditegaskan gitu ya dalam kesepakatan tersebut. Investasi yang nantinya juga rencananya akan dikenakan pajak ya Pak? Ya, jadi namanya juga usaha ya, usaha dimanapun itu tentunya untuk yang berlaku terkait dengan peraturan perpajakan. Ya, kalau misalnya belum ada aturan itu, tentunya akan mengikuti aturan yang saat ini berlaku. Jadi seperti misalnya untuk pajak penghasilan, selama belum ada peraturan mengenai pajak final, ya tentunya akan tunduk pada undang-undang dari pajak penghasilan, di mana ini akan tergantung pada capital gain-nya kan, capital gain-nya berapa itu yang kemudian akan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku. Namun tentunya terbuka kemungkinan juga seperti halnya misalnya transaksi di pasar modal di mana dikenakan pajak final, ini bisa juga dikenakan untuk transaksi aset kripto. Tapi saat ini memang itu belum dilaksanakan ya. Kedepannya tentunya kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan ya untuk kemudian menjajaki kemungkinan tadi alternatif ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sidarta telah bergabung di Digitalk, Pak Oscar, Mas Cipta. Masih banyak yang ingin didiskusikan, tapi durasinya kurang. Ini semacam seminar mahal untuk semua para investor kripto, tetapi yang jelas saudara pesannya adalah
Anda cinta sama kripto boleh, begitu ya, mau koleksi boleh, tapi pastikan uangnya uang dingin. Yang jelas jangan keterlaluan mabuk kepayangnya, karena kalau lagi rugi nanti pusing sendiri, ditinggal lagi cinta-cintanya, itu menyakitkan. Kalau begitu saya masih Tarigan menutup acara kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di besok Selasa depan. Sampai jumpa.